Sela, kamu percaya cinta nggak? Belakangan sibuk ya? Bu Sela, halo, halo. Bu Wulan, maaf ya. Nanti ku telepon balik. Toilet kamar kedua bermasalah. Nggak masalah. Kebetulan kamu sudah balik. Ayo bicarain soal tinggal terpisah. Bilang saja. Kamu nggak mau tidur sama aku? Enggak, Kenapa suruh orang pindahin barangku ke kamar kedua? kemarin baru ambil akta nikah. Pagi ini kamu tidur di kamar kedua. Kukira kamu nggak mau tidur denganku. Aku hormati keputusanmu. Kemarin aku kembali dari ruang kerja. Posisi tidurmu kurang oke. Aku nggak berani ganggu. Jadi aku ke kamar kedua. Maaf, itu salahku. Biar ku pindahin barangmu. Nggak usah. Besok ku suruh orang pindahin. Hari ini sudah malam. Cepat tidur. Dia lagi jelasin. Katanya Dodi itu manipulator kekuasaan di Wall Street. Pewaris keluarga Setio, keluarga kaya di ibu kota. Aku mandi dulu ya. Ada air di meja. Makasih. Hangat. Sudah mau tidur? Mm-mm. Kamu mau berhubungan? Apa kamu tertarik? Enggak. Aku juga enggak. Dua orang yang gak akrab baring di ranjang. Meski berstatus suami istri, tetap gak bisa langsung berhubungan. Besok saja baru dibicarakan. Boleh. Kalau bukan karena sebulan lalu pergi donor darah ke rumah sakit, mungkin gak ada perjodohan hari ini. Bukannya golongan darah papa mama AB. Kok punyaku bisa O? Sela dan kalian berdua memang gak punya hubungan darah. Putriku tersayang. Akhirnya mama ketemu kamu. Kalau begitu, sudah diputuskan. Setelah mengakui anak, keluarga kita tetap jaga kontak. Semuanya seperti dulu saja. Aku mau nikah sama Kak Jimmy. Aku sudah 5 tahun naksir Kak Jimmy. Aku mau nikah sama dia. Baik, mama bakal kasih semua yang Jenny mau. Kalau Jenny menikah sama tunangannya Sela, lalu perjodohan 10 tahun keluarga kita dan keluarga Setio, Aku setuju nikah sama Dodi.
Meski aku terpaksa dijodohin, kayaknya nikah sama Dodi gak buruk juga. Pagi. Lari ya? Kamu juga punya kebiasaan lari? Terkadang bakal lari. Oh, duluan ya. Sudah berhenti? Secukupnya saja. Ada sesuatu di wajahku. Kamu dandan? Enggak, Putih juga. makasih. Kamu juga putih. Hari ini kapan ada waktu? Hari ini hari ketiga nikah. Waktunya pulang ke rumah keluarga. Jenguk keluarga Wijaya. Gak usah. Keluarga Wijaya gak biasa makan bareng. Kakakku juga belum balik. Kesana malah ganggu mereka. Kalau keluarga Yanuar? Siang ini aku ada sidang. Sore baru sempat. Oke, kalau begitu makan malam. Ku jemput jam 5 sore. Gak usah. Kantormu dekat sana. Gak perlu putar-putar jemput aku. Kita janjian saja. Oke. Nyonya. Hah? Awalnya tadi pagi Tuan mau anterin cincin kawin buat Nyonya, tapi kelupaan. Aku juga hampir lupa. Tuan takut karat berliannya terlalu besar, bikin Nyonya repot waktu kerja. Jadinya Tuan pilih yang karatnya kecil. Tunggu nikah nanti, bakal pilih yang baru. Berlian ungu alami fancy intense. 1 karat harganya bisa puluhan miliar. Ini beneran bosmu yang pilih sendiri? Desain cincinnya bagus. Aku suka. Kalau ada waktu, ku traktir Pak Riki minum kopi. Makasih Nyonya. Hari ini masak makanan kesukaanmu. Bagus banget, kita sekeluarga kumpul lagi. Dijamin kamu suka. Sela sudah datang. Dodi ke toilet. Duduk saja dulu. Sela, kamu mau minum apa? Susu atau jus? Segelas air hangat saja. Jenny, nggak tahu kalian sore datang. Datang siang atau sore sama saja. Waktu ngenalin keluarga sudah sepakat tetap jaga kontak. Aku nggak sepicik itu. Memang begitu. Kalian yang besarin kakakku. Apa karena bukan anak kandung? Begitu ketemu harus menghindar. Kamu ini sudah naik saja sana. Aku belum hukum kamu atas perbuatanmu. Hari ini hari putri kandungmu pulang. Kamu yakin mau aku pergi? Kamu? Sela, jangan dengar omongan ngawur Teddy. Kamu itu kakak kandungnya. Dia akrab sama Jenny, soalnya mereka tumbuh besar bareng. Jadinya agak... Ma, gak usah dijelasin. Aku kasih tahu, seumur hidup aku cuma punya 1 kakak. Selamanya kamu orang asing. Teddy! Kamu nggak dingin? Enggak, Sudah musim gugur, kok pakai sedikit banget? Biar ku suruh Bibi ambilin jaket ya. gak usah. Aku nggak takut dingin. Gak takut dingin, tetap harus pakai banyak kan. Wanita gak boleh kedinginan. Talia? Nggak usah. Kak Sela, cincinmu bagus banget. Kak Dodi yang pilihin sendiri buatmu ya? Iya, dia sendiri yang pilih buatku. Sela harus sering ke pengadilan. Nggak cocok dandan terlalu heboh. Kak Dodi orangnya tegas, tapi selalu pengertian. Kak Sela orangnya beruntung banget. Kamu juga beruntung banget nikah sama orang pilihanmu. Mimpiku waktu kuliah itu nikah sama Kak Jimmy. Gak nyangka mimpi itu bisa terkabul. Syukurlah. Kenapa kalian datang ke rumah keluarga Yanuar? Jenny bilang dia rindu orang tuanya. Iya, Nggak pas. Lain kali datang di waktu berbeda. Kakak ipar, tadi dia sendiri yang bilang. Sekarang kakakku sudah datang, malah suruh dia pergi. Anda itu orang tua. Ada kalimat yang kurang pas kalau aku ngomong. Tapi Sela itu istriku. Aku nggak bisa biarin dia menderita. Mertua dan keluarga Wijaya sudah sepakat. Meski anak kalian ditukar balik, tetap interaksi normal. Tapi tetap harus jaga keseimbangan antara anak kandung dan anak angkat. Kami yang kurang pertimbangan soal ini.
Maaf, aku nggak pikir sejauh itu. Kamu juga sudah gede. Nanti harus lebih dipikirin. Kok Jimmy diam saja? Apa dia juga ngerasa aku salah? Apa masih punya perasaan sama Sela dan lagi bela dia? Makanannya sudah siap. Sela, hari ini Mama masakin sup ayam favoritmu. Cobain ya. Baik. Ma, aku mau makan daging goreng buatan Mama. Mama ada bikin nggak? Kamu datangnya dadakan. Aku cuma bisa suruh Bibi yang bikin. Ma, begitu ada Kak Sela, Mama nggak sayang aku lagi. Jangan ngomong sembarangan. Ayo, makan yang banyak. Pa, Ma, hari sudah larut. Kami pulang dulu. Dodi juga ada rapat. Kami pulang dulu. Kok mendadak banget? Tinggal sebentar lagi ya. Benar. Jarang-jarang kita makan bareng. Duduklah sebentar lagi. Sebenarnya aku lumayan sibuk. Oh. Baiklah. Ayo kita antar. Ayo, masuk. Suamiku, gak ada cara sempurna di dunia ini. Di antara dua anak, kita hanya bisa punya satu. Apa kita diskusi lagi sama keluarga Wijaya? Kedepannya kita jarang sering ketemu. Jarang sering ketemu. Kamu rela? Cepat atau lambat harus memilih. Kalau enggak, mereka berdua bakal terluka. Iya. Ayo, kita masuk. Ayo. Ada urusan? Waktu kecil, Sela pernah sakit. Dia nggak pernah rasain dingin. Setiap tahun begini, cuaca mulai dingin. Dia pasti sakit parah. Tolong perhatikan. Makasih. Jangan marah. Aku ngomong begini bukan sebagai mantannya. Tapi buat wakili sahabatku, Handika. Nggak masalah. Handika yang sudah besarin Sela. Disayang banget sejak kecil. Beberapa waktu lalu dia keluar negeri. Dia juga nggak ada waktu mereka tukar anak. Dengerin aku. Begitu dia kembali, mungkin bakal ribut lagi. Aku tahu. Apa Sela nggak kebosanan hidup sama orang? Membosankan begini. Tadi Jimmy ngomong apa sama kamu? Katanya kamu nggak bisa rasain dingin. Langsung sakit begitu ganti musim. Aku memang punya masalah itu. Aku bakal perhatikan itu. Makasih. Kita itu suami istri. Bukan masalah ini. Aku mau makasih karena tadi kamu bela aku pas di rumah keluarga Yanwar. Kalau memang mau makasih, traktir aku makan. Sekalian bangun hubungan kita. Aku bakal janjian dengan sekretarismu. Nggak perlu janjian sama sekretaris. Langsung kirim pesan saja ke aku. Oke, Bukan aku yang pilih cincinnya. aku tahu. Mi boleh? Boleh? Perlu dibantu nggak? Nggak perlu. Mau kopi dan teh?
Kupikir mungkin malam kamu masih harus lembur. Susu atau air? Segelas air cukup. Dingin atau hangat? Hangat. Apa maksudnya? Menurutnya aku perlu jaga kesehatan. Makanlah. Sudah semalam ini masih ada kerjaan. Nanti mau rapat. Kamu beneran ada rapat? Gimana pun aku ini gila kerja. Gak kelihatan, ternyata pendendam. Apa kamu keberatan Jimmy ngomong soal aku ke kamu? Gak keberatan. Aku percaya kamu bilang gak keberatan. Kalau tidak puas dan ragu antara suami istri harus diomongin. Jangan malah jadi beban di hati. Oke. Gimana dulu kamu bisa setuju ganti calon jodoh? Yang anaknya ketukar itu keluarga Yanuar dan keluarga Wijaya. Keluarga Setio gak perlu nanggung kesalahan mereka. Lalu kenapa? Kamu setuju nikah sama aku? Cocok. Aku juga begitu. Kalau begitu penilaianmu cukup baik. Besok aku dinas. Gak pulang ke rumah sementara. Besok jam berapa? Jam 5 sore. Kalau begitu besok makan di rumah orang tuamu. Kita baru nikah, kurang akrab juga sama mereka. Kebetulan ada waktu, sering-sering ketemu buat bangun hubungan. Oke. Kusuruh sekretaris atur. Waktu kecil Sela pernah sakit. Dia nggak pernah rasain dingin. Pagi. Kamu gak pakai cincin? Kurang biasa. Kerja juga kurang praktis. Oh, tamu langka. Aku temani Sela. Pantas. Aku kira akhirnya kamu teringat sama kedua orang tuamu. Kakak ipar pasti penasaran gimana orang tuaku yang romantis ini bisa punya anak kayak kakakku yang kaku ini. Memang agak penasaran. Semua ini salah orang tuaku. Waktu kecil, orang tuaku cuma nikmatin waktu berdua, nggak pedulin kami. Makanya kakakku jadi galak karena ngurusin aku dan Jeffrey. Begitu ya? Jangan dengerin dia. Memang begitu. Lihat muka kakakku yang galak kayak wali kelas. Kak Mary, jangan sembarangan tuduh Kak Dodi. Waktu dulu hadirin rapat orang tua, dia lebih galak dari wali kelas. Aduh, sampai bikin wali kelasku kaget. Dodi, kok diam saja? Ambilin sup buat Sela. Katamu Sela suka makan sup ayam. Aku sengaja bikin itu seharian. Ayo makan. Cobain. Makasih. Berulang. Di mana cincinnya? Kurang praktis. Waktu kerja juga kurang cocok. Nanti suruh orang antar cincinnya ke bandara. Nyonya, ada paket dikirim dari kota Yanda. Belakangan aku nggak beli barang, apa punya Dodi? Di situ tertulis nama Nyonya.
Sudah terima biji kopinya? Sudah. Kok bisa kepikiran kasih aku biji kopi? Suka nggak? Belum dicoba. Aromanya sih wangi. Cobain dulu. Kamu... Oke. Aku sudah dinas seminggu. Aku tahu kok. Apa Dodi lagi kodein sesuatu? Seminggu ini kamu gak telepon aku dan kirim pesan sekalipun. Ini bukan cara interaksi suami istri yang normal. Jadi gimana cara interaksi suami istri yang normal? Orang tuaku. Halo, Kamu... Pak Dodi. Menurutku nggak ada yang namanya cara interaksi suami istri yang normal. Cara interaksi suami istri itu berbeda-beda. Semua itu dipelajari dari kehidupan sehari-hari. Mama masak, Papa bakal bantu potong sayur. Mama rangkai bunga, Papa bakal bantu potongin bunga. Beberapa hari sekali Papa bakal kasih kejutan ke Mama. Cara interaksi begitu gak cocok sama kita. Kalau nggak dicoba, gimana bisa tahu gak cocok? Kamu bisa potong sayur. Aku bisa belajar. Lalu, jangan panggil Pak Dodi lagi. Kamu bukan karyawanku. Jadi panggil apa? Panggil sayang. Benar katamu. Menurutku kita memang harus sering teleponan. Saling kenal lebih jauh. Nanti kamu telepon aku. Seminggu sekali. Aku telepon kamu juga boleh. Gimana pun boleh, siapa sempat dia telepon. Ini dokumen apa? Pak Dayat yang suruh aku kasih ke kamu. Katanya pengalaman litigasimu kurang, jadi kasih kasus yang banyak buat latihan. Dia nggak bisa lihat aku santai ya. Masih ada urusan. Bu Sela, waktu kamu jenguk keluargamu, apa Jenny dan Jimmy sudah pulang ke rumah keluarga Yanuar? Kopinya enak gak? Lumayan enak. Keluarga Lius biarkan kamu masuk. Bukan supaya kamu bergosip. Aku ini perhatian sama kamu. Kamu gak mau tahu alasannya? Enggak. Lalu gimana kasus yang kemarin? Aku masih harus cari dokumen. Aku mau lihat pendapatmu sebelum siang, lalu bikin laporan. Hah? Sela, Mah, kok datang jam segini? Aku masih kerja. lambungmu kurang sehat. Takut kamu lupa makan, sengaja bikinin bubur buatmu. Kamu tahu, belakangan Jenny dan Jimmy lagi ribut mau pisah rumah. Ada dengar rumornya. Cuma nggak nyangka masih ribut. Ributnya makin parah. Sela, mereka ribut juga gara-gara kamu. Mereka ribut gara-gara rumah pengantin. Apa hubungannya denganku? Siapa bilang gak ada? Waktu kamu pulang ke sana, Dodi tegur Jenny. Harusnya jangan balik ke rumah Yanuar. Lalu, Jimmy sengaja ingatin Dodi soal kamu takut dingin. Bukannya ini agak kelewatan. Kalian itu mantan tunangan. Sekarang masing-masing sudah berkeluarga. Lebih baik jaga jarak. Hari ini Mama cari aku buat wakili Jenny marahin aku. Bukan itu maksudku. Mama cuma mau mohon sama kamu. Belakangan jangan pulang ke rumah keluarga Wijaya. Biar gak ketemu Jenny. Bikin dia sedih. Bukannya larang kamu datang, tapi hindari dia. Lalu keluarga Yanuar. Intinya, jangan ketemu sama Jenny. Mama sudah mohon sama aku.
Aku bukan orang yang gak tahu balas budi. Nggak perlu ngomong seberat itu juga. Nggak tahu balas budi apaan. Aku masih ada urusan, permisi. Sela. Rasanya pengacara hari ini lumayan hebat. Yang pasti banyak yang gue dapatkan. Bu Sela, langsung pulang ya. Sela, nanti malam ada waktu. Di rumah baru dapat sekotak kepiting. Ku suruh Bibi masak, ayo cobain bareng. Kepiting. Bu Sela, lambungmu kurang sehat, gak boleh makan kepiting. Aku pergi dulu. Di rumah cuma ada aku, papamu dan Teddy, gak ada orang lain. Oke. Jenny mendadak pulang. Aku gak tahu sebelumnya, baru saja mau kirim pesan buatmu. Sebenarnya ada apa? Jenny tadi bertengkar sama Jimmy. Kak Sela, kok kakak pulang? Aku yang suruh Sela pulang. Ada yang mau kubicarakan sama dia. Maaf Kak Sela. Hari ini suasana hatiku buruk. Gak pikir apa-apa. Sebelum pulang, lupa kabarin Mama. Bisa dimengerti. Kakak juga tahu soal aku ribut sama Jimmy. Ada dengar sedikit. Apa aku perlu menghindar? Gak perlu Sela. Jarang-jarang kamu pulang. Seenggaknya makan malam dulu baru pergi. Gak usah. Lain kali saja kalau sempat. Kepiting hari ini segar banget. Teman papamu yang kirim. Seenggaknya coba sedikit. Aku sudah bungkus kotak. Nanti kamu bawa pulang ya. Lambungku kurang sehat. Gak bisa makan kepiting. Padahal gak bisa makan kepiting. Masih tetap datang ke sini. Tapi aku cuekin dia lagi. Ma. Jenny, sebelum kesini kamu harus beri kabar. Biar kami ada waktu siapin. Urusanmu penting. Tapi urusan orang lain juga penting. Ma, rumahku sendiri. Masa kalau aku sedih, aku gak boleh pulang? Aku tahu, kalian masih salahin aku. Kalian salahin aku rebut pernikahannya Kak Sela. Tapi apa salahnya aku berusaha dapatin kebahagiaanku, nikah sama orang yang kusuka. Benar. Apa salahnya kakakku nikah sama orang yang dia suka? Kakakku mau, Jimmy juga terima. Nggak bersalah sama siapapun. Tapi setelah Jimmy nikahin kakakku, bukannya baik sama kakakku, malah pedulin wanita lain. Sela bukan wanita lain. Dia kakak kandungmu. Ma, sebenarnya Mama mau tampar aku kan? Tapi aku bukan anak kandung Mama. Mama gak bisa tampar. Jadinya Mama tampar Teddy. Jenny, kamu sudah 27 tahun. Bukan 17 tahun. Harusnya bisa lebih dewasa. Kak, Hei, berhenti. Ada apa? tanya mama saja. Nyonya, kok malam banget baru pulang? Sudah makan belum? Aku mau makan mie kuah. Jangan pedas. Baik, aku masak sekarang. Sela, Mama mau minta maaf. 2 kali bikin kamu sedih. Mama mau tahu masa lalumu, kebiasaanmu. Cuma gak berani ganggu kamu. Takut kamu kesal. Mama dan Papa sudah mutusin kalau gak perlu 2 keluarga jangan ketemu. Semoga kamu bisa kasih Papa dan Mama kesempatan buat balas kamu.
Pergilah. Kamu gak usah di sini. Nyonya, Kamu pergi saja. Rumah pengantin ini lumayan. Keluarga Setio lumayan tulus. Sudah makan belum? Gak usah. Aku sudah makan. Ku dengar mertuamu muji kamu di luar. Katanya kamu hebat dan sifatmu baik. Kemarin juga menangin perhiasan buat kamu di pelelangan. Semua orang di lingkungan ibu kota tahu kalau Dodi itu hebat. Kamu gak cuma punya mertua yang baik, bahkan punya suami yang baik. Bisa nikah sama Dodi, punya mertua juga sebaik Bu Emi, semua ini berkat Jenny. Sebenarnya mau ngomong apa? Sela, kamu ketemu Jenny. Apa kamu lupa yang kamu janjiin ke aku? Ibu, jaga ucapan ibu. Aku nggak sengaja ketemu dia waktu ke rumah keluarga Yanwar. Kok kamu malah ingkar janji? Hah? Masih mau ketemu sama dia? Terus bikin dia sedih? Jenny ngadu sama ibu. Jenny gak perlu ngadu. Kemarin dia pulang sambil nangis. Gak perlu ditanya pun, aku tahu ada hubungan sama kamu. Bukannya kamu sudah janji gak ketemu sama dia lagi? Ngapain janji kalau kamu gak bisa tepati? Keluarga Yanwar telepon suruh aku pulang. Aku nggak tahu kalau Jenny di sana. Aku cuma janji nggak ke rumah keluarga Wijaya. Nggak bisa nggak ke rumah keluarga Yanwar. Kamu itu pengacara, paling pintar berdebat. Aku kalah darimu. Kalau begitu diam saja. Sela, kamu sudah punya orang tua kandung, jadi nggak akuin mama angkatmu ini. Kakakku sudah mau balik. Mending ibu pikir baik-baik gimana jelasin ke kakakku kalau aku dan Jenny tertukar. Jangan ancam aku pakai kakakmu. Kalau ibu beneran sayang Jenny, harusnya lakuin apa tugas seorang ibu. Ajari dia jaga pernikahannya, jalani hidup dengan baik. Bukannya di sini, sok hebat buat ngebelain dia. Memangnya selama ini gak pernah mikir, setiap tahun kakakku harus keluar negeri sebulan. Sebulan ini siapapun gak bisa hubungin dia. Apa ibu gak penasaran? Ngapain penasaran? Kakakmu dinas keluar negeri, wajar kalau nggak bisa dihubungi. Pokoknya, ingat baik-baik ucapanku. Jangan bikin Jenny marah lagi. Bu Sela, terima kasih bantuannya untuk gugatan ini. Bu Tia yang sudah kerjasama dengan baik sehingga urusannya lancar. Sini. Ku dengar Bu Sela baru nikah. Ini produk baru yang dikembangkan perusahaan kami. Anggap saja hadiah pernikahanmu. Gak perlu. Ini gak seberapa. Yang penting niat baik dariku. Kami pamit dulu. Ini... Nyonya, Tuan sudah pulang. Pas banget. Gak perlu. Gak berat, biar ku bawa sendiri. Ini Kondom. aku tahu. Kenapa beli sebanyak ini? Hadiah dari klien. Biar ku beresin. Biar aku saja. Mau kamu bawa kemana? Taruh di atas. Nanti nggak perlu mendadak siapin kalau mau dipakai. Kalau nggak sayang. Benda ini banyak modelnya kan? Seingatku, banyak ukurannya. Kalau ukurannya salah, bisa tukar. Gak bisa. Aku juga sungkan. Nggak usah tukar. Pakai sebisanya. Bisa begitu. Mungkin saja. Bu Sela, di dalam sini ada beberapa ukuran. Pasti ada yang cocok. Kalau nggak ada yang cocok, tukar saja sama yang cocok. Sebagai wanita, jangan nyusahin diri sendiri. Mau minum kopi nggak? Kalau lambung nggak enak, minum sedikit. Kok kamu tahu lambungku nggak enak? Semalam Bibi telepon aku. Katanya mamamu cari kamu, bahkan nggak makan. Ekspresinya buruk. Mama angkat. Kemarin Jenny menderita. Dia datang buat belain Jenny. Kamu nggak emosi? Ada hal yang gak bisa ku bilang. Gimanapun keluarga Wijaya sudah besarin aku.
Aku harus ingat budi mereka. Biar aku yang bilang. Aku sudah terima niat baikmu, tapi seharusnya nggak terulang lagi. Demi reputasi dua keluarga, aku bakal hubungi mertua, ngobrol sama dia. Kalau terulang lagi, aku bakal langsung hubungi Jimmy. Makasih. Karena dua keluarga sudah bertukar anak, cukup urus anak masing-masing saja. Harusnya Bu Gina jangan nyari kamu. Perbuatan Jenny keterlaluan. Bu Gina juga begitu. Jangan sampai kamu yang tanggung penderitaan dua keluarga. Kopi yang kamu bawa enak banget. Mau kutuangkan segelas? Makasih. Kok bisa kepikiran beliin aku kopi? Teman yang kenalin, katanya produksinya nggak banyak. Ku minum rasanya lumayan, jadi ku kirim sekotak. Ku bawa ke firma hukum, teman kantorku coba, semua bilang enak. Ada 4 kotak di koper. Gak nyangka ngobrol doang bisa ada kejutannya ya. Kamu juga bawain aku kejutan kan? Masih belum tidur? Belum. Sudah mau tidur. Aku mandi dulu. Dodi lagi kasih isyarat. Au, au, au. Kamu sempat nggak? Ada apa? Hari ini mamaku sudah telepon aku. Aku mau traktir kalian makan sebagai ucapan terima kasih. Dianggap kencan juga boleh. Malam Jumat depan, aku ada waktu. Bukunya semenarik itu. Lihat satu kasus yang menarik, jadi agak fokus. Masih mau lanjut? Aku nggak sebodoh itu soal percintaan. Mau minum sedikit anggur? Boleh. Anggurnya lumayan.